Hai kalian, para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk Aries di bulan Mei ya Aries. Sebentar lagi kan bulan Mei, berapa hari lagi nih? 2 hari lagi? 2 hari lagi ya. Oke, so ini kartunya untuk bulan Mei, apa yang akan terjadi untuk Aries kalau resonate. The Hierophant. Knight of Sword-nya terbalik. It's okay kalau terbalik. King of Cups-nya tidak terbalik. Good. The Death tidak terbalik. Satu lagi nih. Satu lagi ya. So, yep. Kita lihat kartu satu laginya. Saya cuma buka 3 kartu ya, supaya 3 kartu, 5 kartu supaya nggak terlalu panjang bacaannya. Oke, kita lihat. Three of Pentacles. That's good. Bagus. Secara sekilas bagus. So, apa yang akan terjadi di hidupnya Aries jika itu resonate ya. Yang pertama, The Hierophant. Saya tadi ngomongnya Mei kan, bukan Maret kan. Kadang-kadang otak sama mulut typo. Oke, so di bulan Mei ya, Mei. Di bulan Mei, The Hierophant sebagai kartu pertama, setidaknya kalian para Aries itu mendapatkan restu dari semesta, dan terutama ketika kalian memfokuskan diri pada spiritualitas kalian. Semesta memberikan apa yang ingin kalian dapatkan, memberikan restu juga, memberikan jawaban. Pokoknya di bulan Mei ya, cobalah kalian mempererat hubungan antara kalian dan yang menciptakan dunia ini ya, secara spiritual. Aries dengan Tuhan, apapun kepercayaan maupun agama kalian, it doesn't matter ya, karena akan diberikan banyak petunjuk, banyak jawaban. Apapun yang kalian sedang fokuskan, sedang inginkan, itu bisa tercapai ya, tentu saja melalui koneksi yang personal antara pribadi lepas pribadinya Aries dengan God gitu ya, dengan Tuhan. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang nggak menyenangkan, itu kucing saya namanya Pau Pau, dan dia sangat, kalau pagi-pagi gini suka ngereok, minta keluar. Oke, so kartu tambahannya adalah The Chariot-nya terbalik. Karena beberapa hal memang tidak menuju seperti apa yang si Aries inginkan. Mungkin kemajuan yang Aries inginkan tuh kemajuan yang besar gitu, tapi ada sedikit kendala sehingga hal tersebut mungkin tidak bisa terlaksana seutuhnya. Tapi bukan berarti tidak ada kemajuan. Jadi kemajuan tetap ada, cuma memang tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu sebanyak atau seluas yang Aries inginkan. Terbalik, tapi karena kartu pertamanya good, masih tetap ada jalan gitu ya, masih tetap ada ya jalan keluar yang lain, yang bukan seperti yang kalian pikirkan Aries. Konflik. Beberapa konflik inilah hambatannya Aries. Aries yang berkonflik dengan pihak lain tentu saja akan menghambat kemajuan
apa yang ingin kalian capai terhambat karena adanya konflik. Tapi nggak usah khawatir, tetap akan selesai. Kalau kalian bertanya konflik apa Mbak? Ya kan orang per orang beda ya. Jadi ya kalian lihat aja nanti ya apa yang terjadi di hidup kalian. Kalau kalian sudah ngerasa, oh saya tahu nih mulai sekarang nih udah kelihatan. Nah, bisa jadi itu. Jadi ya cukup diwaspadai aja ya Aries. Kemudian beberapa hal yang tidak datang juga justru hal-hal yang mungkin berupa drama-drama nggak penting, hal-hal baru yang tidak terlalu bagus juga untuk datang ke kehidupan Aries di bulan Mei, sehingga itu dihentikan oleh semesta. Karena ya udah nggak penting juga kalau hal tersebut datang, nggak penting juga, jadi nggak perlu datang gitu ya di bulan Mei. Lagi-lagi dah harapan ya, semesta tetap melindungi sehingga hal-hal yang kurang baik beneran nggak datang di bulan Mei ya. Dibilang adem ayem ya lumayan lah ya Aries ya, lumayan adem ayem. Imagination, Page of Cups, justru banyak hal yang seperti keinginan, cita-cita, angan-angan, itulah yang harus kalian fokuskan. Karena ya lumayan adem ayem, seperti saya bilang lumayan adem ayem, nggak terlalu roller coaster gitu bulan Mei untuk kalian para Aries. Ada King of Cups di sini dalam posisi yang tidak terbalik, so akan banyak berkat dan banyak hal-hal yang bisa dimengerti oleh Aries, banyak cinta juga, banyak kebaikan juga yang akan datang di bulan Mei. So aminin aja ya, amin ya, untuk hal-hal baik kita aminin aja ya, nggak Aries. Terutama hal-hal yang sudah lama memang berada di hidupnya Aries, itu sepertinya memang akan kembali, tapi dalam bentuk baik ya, bukan dalam bentuk negatif, dalam bentuk yang positif begitu. Cerita lama, kenapa jadi terpikir seperti itu ya, cerita lama, case lama, kejadian lama, seperti ingin kembali tapi dalam bentuk yang positif, bukan yang negatif. Oke, that's good. Cuma memang bikin anxiety ya, karena mungkin Ariesnya juga nggak pengen kalau hal lama itu balik lagi di bulan Mei gitu. Kata Aries, yang udah selesai kali, nggak usah balik lagi. Tapi memang ada possibility untuk kembali kasus lama, cerita lama, atau apapun yang lama gitu. Kalau ada Aries yang nanya, orang lama mungkin nggak Mbak? Mungkin. Karena kartu anxiety ini memang menunjukkan bahwa si Ariesnya tuh agak gimana gitu ya, agak panik ketika tahu bahwa yang lama itu ternyata balik gitu. Ada yang bilang, mantan balik nggak Mbak? Kalian mau mantannya balik? Kalau buat saya mantan is mantan, buanglah mantan pada tempatnya. So nggak ada lagi keharusan untuk si mantan itu kembali. Tapi kalau Ariesnya mau, terserah. Yang jelas, kalaupun itu yang balik lagi ke kehidupan Aries, toh udah selesai dan harus selesai. Ada the death, harus selesai, sudah selesai, dan akan digantikan oleh hal baru. Ya siapa tahu yang lama-lama itu datang cuma mengklarifikasi and then bye. And then udah, mungkin cuma untuk penutupan, konklusi lah, apalah namanya. Tapi ya akan digantikan oleh yang baru, kan ada the death. Selesai kok Aries, selesai. Jadi gak usah berpikir kayak, aduh kalau si mantan balik anxiety nih Ariesnya. Enggak ya, enggak. Kalau kembali hanya untuk klarifikasi, hanya untuk silaturahmi, hanya untuk menunjukkan itikat baik,
Tapi setelah itu selesai kan nggak apa-apa Aries ya. Aduh, ada hal lama yang kembali di bulan Mei-nya Aries. Oke, berhubungan dengan relasi si Aries-nya di masa lalu. Ini ada Queen of Pentacles ya, berhubungan dengan orang tersebut ya, ciri-cirinya kalau emang dia datang atau kalian bertanya-tanya nih ciri-cirinya kayak gimana nih. Oke, terhubung dengan kalian di masa lalu dalam hal kayak take and give gitu, memberi dan menerima. Siapa yang take, siapa yang give ya kan ceritanya beda-beda pasti ya, dan ini secara general aja. Practically, oke. Tanggapi hal tersebut dengan ya praktis-praktis aja. Nggak usah pikirannya Aries kemana-mana sambil mikir, aduh kalau dia balik anxiety nanti dia begini-begini. Enggak, saya bisa bilang enggak, karena memang tidak ada indikasi kembali untuk menetap, tapi kembali untuk menyelesaikan. Jadi nggak perlu anxiety ya, kembali untuk menyelesaikan. Jadi pikirannya Aries yang praktis-praktis aja, nggak usah ngawang-ngawang kemana-mana. Kayaknya enggak ya, Aries nggak mikir. Nggak juga sih, Aries tuh keras tapi hatinya juga tidak sekeras itu sebenarnya. Cuma keras kepala aja, tidak mau mengakui ya Aries. Anyway, ada Three of Pentacles yang tidak terbalik di sini, berarti memang ada hal luar biasa yang memang sangat penting dan sangat dihargai oleh Aries yang akan datang di bulan Mei. Berkenaan dengan karir, keuangan, dan bisnis bisa, percintaan juga bisa. Hal-hal baik tersebut akan bikin Aries berpikir bahwa ya ternyata memang kehidupan masih baik-baik saja untuk Aries. Dan lagi-lagi Three of Pentacles ya, beneran, berarti beneran. Saya boleh hold dulu ya, soalnya ada bunyi azan subuh. Di hold dulu, nanti kita teruskan. Oke, kembali lagi ke kartu terakhir kalian yang dua-duanya Three of Pentacles dalam posisi yang positif. So ya, ada banyak hal di bulan Mei untuk kalian para Aries yang benar-benar sangat valuable, sangat-sangat berharga untuk kalian, dan itu terutama soal visi dan misi kehidupan kalian para Aries. Itu sebabnya beberapa kartu, ada 2 kartu bahkan bercerita tentang the Hierophant ya, tentang semesta, tentang spiritual, tentang hubungan kalian dengan God ya, dengan sang pencipta dunia ini. Oke. So ini kartu terakhir, kita lihat sebagus apa atau ada tambahannya. Dan kartunya jatuh. Mohon maaf, saya ambil dulu ya. Kartu yang jatuh dua-duanya luar biasa. Prosperity, tentang kemakmuran, dan satu lagi tentang Wheel of Fortune, roda keberuntungan, destiny ya. So untuk saya merinding. So untuk kalian para Aries, by the end in bulan Mei, by the end kalian akan mendapatkan hal-hal baik luar biasa berupa prosperity dan juga keberuntungan, kebahagiaan seperti itu. Tapi ini kan kartu terakhir, intinya apa? Kalau dari pertama, dari sekarang nih kalian sudah mulai merancang hal-hal baik dan meningkatkan hubungan kalian dengan Sang Yang Widi Wasa, Allah, Tuhan, apapun sebutannya ya, Yahweh, apapun sebutannya, paling tidak kalian mengerti bahwa eksistensi para Aries di dunia ini adalah atas perkenanannya beliau. Jalan hidup yang sudah diberikan juga memang orang per orang unik. Dan untuk Aries yang akan mendapatkan banyak keberuntungan, kebahagiaan di bulan Mei,
harus lihat depannya dulu, harus lihat prosesnya dulu. Bagaimana kalian bisa meningkatkan hubungan tersebut, meningkatkan juga spiritualitas kalian, dan menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Seperti tidak meningkatkan ego, memilih kebaikan, dan lain sebagainya. Oke? So, my dear Aries, tanyakan satu hal di bulan Mei tentang karir, keuangan, dan bisnis. Dan tentang percintaan saya akan jawab dengan yes or no. Udah? Boleh di hold dulu videonya kalau ingin mikir-mikir pertanyaannya apa. Dan untuk karir, keuangan, dan bisnis jawabannya adalah yes. Untuk percintaan jawabannya juga yes. Dan selanjutnya saya bacakan pesan dari Angel's Guide to Oracle Card, Composure. Oke, tentu saja tenang, damai. Mungkin banyak-banyak relaksasi ataupun banyak-banyak meditasi ya. Soalnya ketenangan dan kestabilan itu yang akan membawa kalian pada banyak hal yang luar biasa. Kalau cuma mengutamakan ego, kemarahan, dan lain sebagainya, ya gimana mau damai hidupnya, gimana mau dapet yang baik-baik ya Aries. Itu sih pesannya, pesan bulan Mei. Mau diikutin boleh, nggak diikutin nggak apa-apa. Ya kan saya cuma bacain kartunya. Oke. Dan ini penutup, pesan penutup. You are good enough, full moon in Virgo. Oke, untuk Aries yang terhubung dengan Virgo. Ya, ada pesan di sini ya. You are good enough, kalian cukup baik. Jadi nggak usah neko-neko juga, mikir yang macem-macem ya. Because you are good enough. So ya, kita lihat bulan Mei ini sebaik apa. Tapi kalaupun menurut kalian ternyata nggak baik-baik banget, jangan salahkan pembaca message-nya, don't shoot the messenger. Tapi perbaiki atau balik lagi ke diri, udah melakukan bagiannya belum gitu. Kalau masih mengutamakan ego, kemarahan, yang jelek-jelek, ya gimana mau dapet yang bagus. Gitu sih pesannya. Oke, so my dear Aries, sekian bacaan untuk bulan Mei. Harapan saya yang terbaik untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam Light Angel in Love, and bye-bye.